Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diperkumpulkan untuk bersilaturahmi dalam rangka mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Ini semua patut kita syukuri karena kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bertakwa. Salah satunya itu menuntut ilmu. Karena tiada keberuntungan yang lebih besar kecuali kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sebuah ketakwaan. Dan tiada kerugian yang paling besar kecuali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaian salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat mujahadah beliaulah kita bisa merasakan dinul Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan program taklim kita, yaitu program mengaji tempo dulu. Kali ini kita akan mengangkatkan tema tentang pedoman hidup. Untuk penjelasan dan penguraian lebih lanjut untuk tema pedoman hidup akan dijelaskan oleh guru kita, Guru Ahmad Soleh. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama marilah selalu kita mensyukuri atas anugerah yang telah Allah berikan kepada setiap makhluk di atas muka bumi ini tanpa terkecuali, atas tiap-tiap nafas-nafas yang telah Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia ini beserta dengan keperluan dan kebutuhan-kebutuhannya sehingga lengkap. Tidak satu pun kita yang kekurangan atas rezeki masing-masing di antara kita. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya kita bersyukur atas anugerah-anugerah itu
Mudah-mudahan kita akan selalu bisa tergolong kepada golongan hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah terus kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini akan terus mengalir kepada seluruh pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Dan tentunya kita berharap agar kita semua nanti di yaumil qiyamah diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, setelah mengakhiri daripada episode yang telah lalu, ngaji tempo dulu kita telah sampai kepada satu pokok bahasan tentang adab kepada guru yang mengajarnya itu. Karena sudah sejak dari awal kita dituntun dari nol. Dari nol itu dari dasar. Jadi formula atau kurikulum yang kita pelajari ini betul-betul ingin membimbing seseorang manusia, seseorang anak manusia itu dari sangat mendasar sekali, dari yang belum dan tidak mengerti tentang agama. Nah, ini diawali daripada untuk mengetahui dan dijelaskanlah tentang kebutuhan rohani. Nah, setelah orang itu tahu dengan apa yang dibutuhkannya, yaitu tentang ilmu dan amal, maka dia harus berusaha mencari ilmu itu dengan menjadi seorang penuntut ilmu. Dan setelah dia berjalan menjadi seorang penuntut ilmu, dia mesti tahu bagaimana caranya belajar itu, dengan apa syarat-syaratnya. Nah, setelah itu ia duduk di dalam sebuah majelis atau di dalam perkara belajar, maka dia mesti tahu adab-adabnya dalam belajar itu, yaitu adab kepada diri dan adab kepada guru yang mengajar. Nah, setelah itu semua terpenuhi, barulah terpenuhi ini dalam arti diikuti dengan baik secara seksama dan diamalkan, ditaati. Karena kalau tidak ditaati, nanti hasilnya nggak akan jadi baik. Ya, adab-adab kepada diri, kepada guru itu syarat belajar. Kalau tidak dipatuhi, tidak diikuti, ini jangankan ilmu, kita untuk menuju kepada sebuah bentuk pekerjaan atau proyek besar nanti di akhirat. Proyek kecil di dunia saja itu sulitnya sudah minta ampun persyaratan dan cara-cara untuk bekerja di dunia, apalagi untuk akhirat. Nah, jadi apabila kita menyembarangkan tentang akhirat ini, tidak bersungguh-sungguh kepada perkara akhirat, maka benarlah jadi disebut oleh para ulama memang orang-orang yang tidak berakal. Apabila kita setengah hati menjalankan agama ini, benar-benar memang tidak menggunakan akal. Nah, sementara tata cara yang kita lakukan itu, di mana itu mesti menurut apa yang dipahami dan apa yang diajarkan oleh para ulama, para guru-guru kita. Jadi tidak bisa kita menurut apa yang kita mau, sekalipun baik dan bagus apa yang kita mau itu gak bisa. Nah, setelah itu semua terpenuhi, baru kita mulai kepada satu bab untuk mengisi atau menjalani ilmu tauhid yang pertama itu. Nah, sebelum kita menginjak ilmu tauhid, ada sedikit yang terlupa di dalam hal ini sebenarnya.
di mana perkara tentang belajar atau menuntut ilmu tadi itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis yang sangat masyhur, yaitu yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal muslimat, diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan itu untuk menuntut ilmu. Jadi bagi orang di dalam hukum Islam itu sangat rentan sekali kita berbicara masalah hukum. Nah, hukum di sini maksudnya adalah hukum nilai atau tingkat atau derajat hukum itu sendiri. Mulai dari yang paling wajib sampai yang mubah. Sampai yang paling bawah itu mubah berarti. Arti mubah itu nggak dapat pahala, boleh. Wajib itu yang apabila kita tidak kerjakan berdosa. Nah, di sini dikatakan diwajibkan menuntut ilmu, berarti di sini sudah tidak bisa bergeser nilai atau tingkat atau derajat hukumnya itu tidak bisa bergeser. Menjadi fardu kifayah atau sunnah. Sebab menuntut ilmu tadi kedudukannya adalah fardu atau wajib ain yang dimaksudkan oleh Rasulullah tadi. Maka yang menjadi konsentrasi kita sekarang dengan kata-kata wajib itu ilmu yang mana yang mesti kita pelajari, yang didahulukan. Sebab di dalam adab belajar kemarin kan itu diberitahu tentang seyogyanya seseorang itu mengutamakan, ia menuntut kepada sebuah ilmu yang membahagiakan dia di negeri akhirat. Nah, ini jadi kita mesti mencari. Hendaklah ia mengutamakan, berarti ada ilmu-ilmu yang tidak membahagiakan dia di negeri akhirat. Nah, dari struktur ilmunya, dari susunan ilmunya ini mesti sangat-sangat jelas terpandang oleh kita. Jangan sampai kita sudah punya niatan untuk belajar, semangat untuk belajar, namun berakhir kandas, berakhir jadi salah juga. Karena tidak sedikit orang yang mau dan yang ingin belajar itu tidak sedikit banyak. Yang ingin dengan kebaikan itu tidak sedikit banyak. Tetapi dari sekian banyak orang yang ingin belajar, jangankan yang belajar, orang-orang yang menyatakan dirinya ingin beriman, yang tertuntun ingin belajar saja itu sudah sedikit loh. Yang tertuntun ingin belajar. Jadi banyak orang-orang yang mengatakan ingin beriman itu kebanyakan memang jahil, memang gak belajar. Jadi kebanyakannya hanya asal-asalan, sholat-sholatan, puasa-puasaan, gitu-gitu aja, ibadah-ibadahan. Dan yang tertuntun untuk belajar menuntut ilmu itu sudah terscreening, sudah tersaring, sudah lebih sedikit. Bagi mau yang menuntut ilmunya saja, bayangkan. Nah, terus bagi yang sudah ingin menuntut ilmu, yang tertuntun untuk menuntut ilmu yang terstruktur dengan baik, itu pun terscreening lagi, tersaring lagi. Tersaring lagi. Nah, orang-orang yang sudah mengetahui dia mesti mendapatkan, mengutamakan ilmu yang fardu, ilmu yang utama, dan dia tertuntun dan tertunjuki oleh seorang guru yang mursyid yang dapat menunjukinya pun itu terscreening lagi, tersaring lagi. Karena tidak setiap guru-guru yang bisa membimbing itu bisa membimbing, tidak setiap. Jangankan masalah ilmu agama, ilmu akhirat,
tentang ilmu dunia pun utama, umpama bahasa Inggris, bahasa Indonesia, umpama matematika dan lain sebagainya. Ini tidak setiap guru itu tuh enak loh mereka memberikan pengajaran, betul enggak? Enggak setiap guru tuh nyaman loh, betul apa enggak? Nah dari situ aja ketahuan. Jadi guru-guru mengajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahas ilmu-ilmu yang kita pakai untuk mengolah isi alam dunia ini pun masih mengandung makna-makna bahasa-bahasa seperti itu. Aduh kok nggak nyaman ya belajar sama guru ini kayaknya nggak masuk di kepala, kayaknya nggak masuk ke dalam otak apa yang diajarkan nih. Saya makin pening perasaan nih, makin lama belajar ngelihat guru nih ngajar, mendengarnya tuh. Nah ada tuh kalau seorang guru tuh jangankan dari dia sudah mengajar ya, dari dia baru masuk kelas aja gitu udah adem. Dia baru masuk kelas sudah adem. Dia ngomong makin adem, dia ngajar makin adem lagi. Tuh ada yang begitu? Ada. Nah ini nggak setiap guru tadi tuh bisa membimbing. Jadi nggak sembarangan. Nah jadi ini terscreening lagi, tersaring lagi orang-orang yang sudah ketemu dengan ilmu yang fardu sekalipun tahu sudah dia ini. Nah maka ilmu yang fardu tadi yang sudah kita sama-sama ketahui, yang pertama tadi adalah ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, dan ketiga tasawuf tentang akhlak. Nah yang apabila juga sudah ketemu dengan ketiga ini, dia terbimbing kepada guru yang bisa membimbingnya. Maksudnya guru yang bisa membimbing apanya sih? Yang bisa membimbing dirinya yang sebenarnya itu untuk menjadi akhlak yang baik. Karena tidak ada lain dan tidak bukan tujuan daripada menuntut ilmu, datangnya ilmu, diutusnya, didatangkan guru, didatangkan para ulama, didatangkan bersambung sampai kepada Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk menuntun kita supaya menjadi punya akhlak yang karimah, yang baik, yang mulia. Nah jadi apabila kita belajar ilmu fardu ain sekalipun, tauhid, fikih dan tasawuf, apabila tidak ketemu juga dengan perbaikan akhlaknya, maka sama juga berarti dia belum dapat jodoh atau belum ketemu gurunya yang bisa membimbing dirinya. Ya. Nah, dirinya tadi itu tadi keruhaniannya supaya bisa nanti masuk ke alam kubur dalam keadaan siap sedia, siap jaga. Nah itu maksud daripada menuntut ilmu yang sebenarnya, bukan buat mencari kepintaran seperti yang telah dijelaskan di dalam adab kemarin, adab belajar. Nah setelah kita mengetahui ilmu yang fardu tadi sudah jelas, fikih dan tasawuf. Nah hari ini kita mau masuk kepada satu ilmu yang pertama, yaitu ilmu tauhid yang dimulai dari pelajaran yang pertama, yaitu pedoman hidup. Jadi seseorang manusia yang sudah ingin belajar, dirinya itu tadi sudah mulai berjalan namanya. Dirinya tadi sudah mulai ibarat orang tidur mulai terbangun. Nah terbangun dirinya ini dimulai dia mesti berangkat, berdiri. Dari orang bangun, dari tidur, dia mesti berangkat dan berdiri. Nah begitu dia berdiri, dia ingin berjalan. Coba ilustrasinya dirasakan deh. Begitu dia mau berjalan, dia butuh arah, dia butuh sebuah petunjuk atau pedoman atau kompas atau destinasi atau tujuan.
Jadi diri kita ini yang sebenarnya mesti tahu tujuan kemana sebenarnya kita mesti melangkah. Kenapa sih kok Ustadz sepertinya kembalinya jadi ribet bener sih? Perasaan habis bangun tidur, habis jalan aja deh. Kok ribet bener sih sampai begini? Udah tua-tua begini kok diajarin cara berjalan ya? Yang sedang ingin diajari di sini bukan hanya semata-mata zahir kita, tetapi ruhani kita yang ingin berjalan mulai. Nah, terketuk tadi ruhani kita, dia ingin terbimbing berjalan menuju jalan yang benar, yang mana jalan tadi lazim sudah dengan permintaan kita, diskusi kita kepada Allah setiap hari dalam sholat 5 waktu dengan surat Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, maka disebut surah Sab'ul Mathani, surat yang berulang-ulang, 7 ayat yang berulang-ulang ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Nah, pertolongan apa? Pertolongan meminta ihdinas shiratal mustaqim. Jadi perjalanan yang ingin kita tempuh itu adalah perjalanan ataupun sirat, perjalanan di atas sirat. Jalan apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, di mana jalan yang lurus itu? Nah, itulah yang sedang ingin kita bongkar satu persatu. Karena kita tidak bisa mengetahui jalan yang lurus itu, karena di mana-mana semuanya terlihat bagus kok, terlihat baik. Nggak ada yang nggak terlihat baik. Jangankan orang-orang Islam yang dengan tuntunan kitab, tuntunan Rasul dan lain sebagainya, tuntunan para ulama, jangankan orang Islam Muslim yang beriman. Kalau bicara terlihat baik, orang non-Muslim jauh terlihat lebih baik dari kita dalam bertutur kata. Jadi memang kalau kita hanya melihat bentuk zahirnya saja baik, indah, cantik, maka kita akan selalu dan selalu tertipu. Pahami dan renungi baik-baik. Kita akan selalu tertipu apabila melihat bentuk zahir-zahir kita. Maka jalan yang mesti ditunjuk tadi melalui pedoman tadi, ini benar-benar harus diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama yaitu tergolonglah atau diklasifikasikanlah atau dibagilah jalan-jalan itu yang ada di dunia ini menjadi 4 perkara atau 4 macam pedoman hidup. Yang pertama adalah orang yang bodoh. Kenapa di sini dipakai istilah orang? Karena yang sedang kita klasifikasikan ini adalah golongan manusia yang ada di seluruh dunia ini, bukan hanya di tanah air kita, tapi di seluruh dunia. Begitu hebat bab ini yang begitu hanya sepele dan begitu dianggap rendah sama sebagian orang. Cuman ini ternyata ilmu yang kalian pelajari. Tetapi sekalipun ini hanya rendah terpandang oleh segelintir orang, tapi ia mewakili seluruh golongan manusia yang ada di muka bumi ini,
yaitu yang pertama adalah orang yang bodoh, yang kedua orang yang paling bodoh, yang ketiga orang yang pintar, yang keempat orang yang paling pintar. Orang yang bodoh yang pertama ini adalah orang-orang yang beruntung di dunia tetapi dia celaka di akhiratnya. Dengan syair yang berbunyi sa'idum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Yang kedua orang yang paling bodoh yaitu orang yang celaka di dunia dan celaka di akhirat. Dengan syair Arabnya yang berbunyi saqiyum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Yang ketiga adalah orang yang pintar, dengan syairnya saqiyum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Artinya dia tidak begitu beruntung di dunianya, tetapi dia beruntung, sukses di akhiratnya. Nah, ini orang pintar. Dan yang terakhir adalah orang yang paling pintar, sa'idum fid dunya wa saqiyum fil akhirah. Sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Dia beruntung di dunia dan sukses di akhirat. Nah, pandangan orang yang pertama yang bodoh ini, di orang yang sa'idum fid dunya, dia beruntung di dunia. Beruntung dia di dunia ini terlihat oleh kita. Orang semacam ini di dunianya itu sangat-sangat sukses. Dia di dunia ini semuanya serba nyaman. Kalau ibarat kata rezekinya itu rezeki jenderal. Biar tampangnya mau tampang kriminal kayak, mau tampang Senin Kemis kayak tampangnya, tapi rezekinya rezeki jenderal, istilahnya begitu. Apalagi sudah tampangnya memang tampang artis umpamanya, tampang yang menarik, cantik, rupawan. Mau dari tampangnya menarik, mau nggak menarik, tapi dia rezeki dunianya, rezeki jenderal istilahnya, itu melimpah ruah. Dia mau apa aja kayaknya mudah kok. Mau tinggal di mana aja mudah, mau di Bangka mudah, mau di luar negeri mudah, mau di Jakarta, mau di mana mudah. Serba ada semua kok yang membantunya. Tempat dia ingin duduk ada, mudah, nyaman pula, nggak ada sengsara-sengsaranya kok. Nah, ini orang di dunia dia berhasil. Dari bibitnya saja untuk rezeki dunianya itu udah bagus. Tambah-tambah lagi memang mendapat perlakuan dan kenyamanan terus-menerus di dunia ini. Terus berkembang dan berkembang, melimpah ruah. Mau apa aja enak. Ya, saya nggak mau terlalu menggambarkan yang wah. Yang sedang aja kita udah nggak sanggup lagi makan. Ya, dapat rezeki yang dikatakan sedang udah nggak sanggup lagi makannya, apalagi yang wah. Nah, orang yang semacam ini dia merasa di dunianya tadi dia sudah mantap, sudah nyaman. Nah, terus dia di akhiratnya tapi tidak beruntung. Bagaimana orang yang di akhirat tidak beruntung ini pun terklasifikasi lagi, jadi bermacam-macam lagi. Aneh. Sekarang jadi pandangan guru tuh jadi bisa ngelihat lagi orang yang disebut celaka di akhirat itu biasanya kan cuman sudah dia tidak ibadah umpama gitu, dia nggak mau ibadah, nggak mau puasa, nggak mau apa-apa semua pokoknya gitu kan. Nah, itu orang celaka di akhirat. Tapi sekarang ini kok jadi terlihat lagi, jadi terpandang lagi bahwa orang yang celaka di akhirat itu ternyata ada juga orang yang ibadah. Pokoknya saya di dunia ini
Ya ini pandangannya. Nggak mengerjakan maksiat, sholat yang nggak ditinggal, sudah masuk surga kok, aman. Nah gitu. Memang susah amat sih nyari kesolehan gitu. Emang mesti sulit kayak begini nih tuh, kayak kita ini sulit kan, betul lah. Kayaknya ribet ya, susah amat betul. Coba kayak orang-orang lain tuh nggak ada susah-susahnya. Ya, mau sholat tinggal sholat aja, belajar tinggal buka di mana-mana ada, di YouTube, di masjid, di mana mau belajar gampang. Ini kita nih ribet bener mau belajar. Nah itu. Nah jadi orang-orang yang menggampangkan ibadah, menggampangkan akhirat, menggampangkan ibadah, menggampangkan agama ini, menggampangkan sholat itu, jangan heran nanti di alam kubri sholat itu nggak mau ngopeni dia, nggak mau. Karena apa? Dia disembarangi, disepelekan. Kok Ustaz tahu dia si kita tuh nyepelekan sholat? Habis waktu kita kalau kita bongkar di sini. Ya. Yang jelas itulah ada sebagian orang yang bodoh tadi yang sudah jelas-jelas dia memang nggak mau sholat, meninggalkan ibadah maksudnya. Itu sudah jelas di depan mata. Nah ada lagi orang yang nggak mau sholat ini bilangnya begini, saya mah yang penting ya, yang penting saya nggak bikin ulah sama sesama manusia, saya nggak merugikan orang lain ya, saya malah menyenangkan bagi orang lain, sudah. Perkara saya mau sholat mau enggak itu kan urusan pribadi saya, urusan apa sama kamu? Emang kamu yang sholat, notabene yang kamu bilang kamu tuh sholat, nah kan gitu. Emangnya kamu nggak banyak masalah? Emang kamu udah pasti masuk surga? Udah. Nah ini nih, ini pikiran orang yang bodoh tadi. Ini bodoh pikiran orang kayak begini, menggampangkan agama. Orang di mana-mana, di hampir di seluruh belahan dunia mungkin nggak ada yang kayak begini. Ya, dia belum ketemu. Ternyata ada yang lebih ribet dan lebih sulit dari ini. Contoh, nggak usah jauh ya kita bicara tentang bab adab yang barusan kita lewati kemarin di negeri belahan Jawa, di belahan timur sana. Ya, Jawa Timur itu bagi orang-orang teman-teman ikhwan muslim kita yang pada pemondok-pemondok di Madura, di Jawa Timur, Madura sana. Itu ketemu sama guru bukan di depanan begini dekat umpamanya. Di seberang jalan nun jauh di mata guru tuh. Guru tuh naik motor padahal lewat. Dia berhenti dari jauh. Berhenti dia, gak sanggup dia berjalan di hadapan guru yang sedang berjalan. Dia berhenti. Ini memang betul-betul adab. Ini bukan di kita, bukan di Jawa Timur sana, di negeri pemondokan, negeri pesantren di sana. Nah kan belum ketemu, dipikir di tempat kita ini ribet. Ini kita ini belum ada apa-apanya. Baru diajarkan tentang adab aja udah banyak yang tersinggung. Ya enggak sih? Padahal kita itu baru yang belum apa-apanya. Yang udah ngamalkan itu tadi saya bilang. Belum lagi yang apabila berjalan dia di hadapan gurunya itu, tahu istilahnya orang ngesot, tahu ngesot, jalannya ngesot. Begitu. Saking mentakzimkan guru itu, seperti itu mereka. Kita boro-boro ngesot kadang-kadang ya, di depan guru lawar liwir lewat macam orang lewat di pasar aja. Nah ini
Ini pandangan-pandangan orang bodoh tadi. Dia meremehkan. Adab itu seberapa penting sih? Nah, yang tahu belajar adab ini bukan adab menurut pikiran kita. Ini anehnya kita tuh. Adab kata pikiran kita sama kata pikiran dalam agama beda kan? Beda. Kata perasaan kita beda. Di dalam hukum Islam apabila kita mencuri, hukum fikihnya dipotong tangan. Menurut perasaan kita, kasar enggak? Kejam enggak? Kejam. Jangan-jangan hanya adab. Jangan hanya adab. Sudah motong tangan hanya adab lagi. Ya. Enggak ada cerita adab-adaban di situ sudah. Dengernya orang udah ngeri kok, potong tangan, penggal misalnya hukum mati. Jangan cerita adab. Artinya begitu kita sudah bicara tentang peraturan yang diterapkan di dalam Islam, itu adab menurut perasaan kita nggak nyambung, nggak masuk kategorinya. Maka tolong pahami di sini para ikhwanul muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Saya hanya ingin mendewasakan, mengedukasi. Saya nggak mau membodoh-bodohi. Ada kadang-kadang juga para guru-guru, para ulama juga yang membodoh-bodohi. Mentang-mentang di hadapannya bapak-bapak ingin disenangi bapak-bapak, mentang-mentang di depannya ibu-ibu berceramah mengajar ingin disenangi ibu-ibu. Saya nggak mau. Saya mengatakan apa adanya. A hukumnya A, udah. B hukumnya B, sudah. Gitu saja sebenarnya. Ya. Jadi orang yang bodoh menurut di dalam kategori pedoman hidup ini dia nggak peduli mau hukum itu bagaimana kek yang diterapkan hukum agama, saya nggak mau peduli gitu. Yang saya mau pedulikan, yang mau saya terapkan adalah hukum, undang-undang atau aturan yang menurut saya baik, menurut perasaan saya baik. Terus agama nomor 2. Nah, apabila agama sudah kita nomor 2 kan, jangan harap kita mau selamat di alam kubur. Jangan mau lari ke Mekah, kemana lah kita mau melarikan diri, nggak bakal bisa selamat, nggak bisa selamat. Layak orang-orang yang sudah durhaka kepada kedua ibu bapaknya, kepada guru, sekalipun dia mau minta doa 1000 wali itu disusun, wali-wali beneran loh, orang soleh. Dia minta doa sama 1000 wali sekalipun, dia sudah durhaka kepada orang tuanya dan kepada guru, nggak akan bisa membaikkan hatinya. Nah ini ya. Jadi kita nggak akan bisa lari. Agama ini nggak bisa kita main-mainkan gitu. Umpama kayak kita di sebuah kerajaan, di sini umpama ada yang senang sama kita, di sana enggak, kita tinggal lari-lari saja kan gitu. Agama nggak bisa begitu. Allah bukan bodoh dan bukan buta, bisa dimain-mainkan gitu. Kayak saya nih umpama sekarang kita menjalankan syiar agama ini, tiba-tiba saya dengan bagaimananya ujian berat, saya nggak sanggup, saya ingin lari saja dari perjuangan ini. Mati saya itu nggak boleh dikunjungi, matinya nggak boleh dikunjungi, bayangin. Sebab mati di dalam kemunafikan. Nah, lari dari perjuangan. Padahal apa urusannya sebenarnya? Kan hak-hak saya, diri saya umpamanya, secara kita pikiran manusia awam. Ya terserah saya dong, saya mau mengajar atau enggak, kan gitu. Saya mau berjuang atau enggak, kan terserah saya. Tapi agama tidak bisa kita main-mainkan seperti itu. Apabila kita sudah berjalan, tetap sekali sudah berjalan sampai titik darah penghabisan.
Nah itu Islam. Nah itu kalau orang bodoh nggak peduli dia, walaupun baik, walaupun bagaimana. Nah itu orang bodoh. Yang kedua adalah orang yang paling bodoh. Nah orang yang paling bodoh ini dia di dunianya itu tidak beruntung, terlebih-lebih lagi di akhirat tidak beruntung. Di dunia itu sudah melarat, kemana-mana aja sudah nggak nyaman. Sakit zohir, sakit batin, semua sakit, nggak ada nyaman-nyamannya. Mau makan zohir juga sulit, apalagi makanan batin rohani sudah. Jadi ini hidup yang paling amat mengerikan, celaka di dunia dan celaka di akhirat ya, paling bodoh. Nah anehnya orang-orang yang berada pada posisi-posisi ini, sekalipun disebut dalam istilah ya bodoh dan paling bodoh, orang-orang yang berada di tempatnya yang diklasifikasikan ini, dia sangat bangga dan sangat nyaman duduk di dalam posisi itu. Dia rela-relanya mempertahankan kedudukan dia sebagai orang bodoh. Dia sanggup melarikan diri mencari suaka apabila bagaimana itu. Dia rela. Kenapa? Dia meyakini tempat duduk dia itu adalah yang paling benar. Bodoh tadi itu yang baik, padahal bodoh. Gimana nggak baik? Mau makan apa ada, mau tidur nyaman, mau jalan keluar turun naik mobil, gimana nggak nyaman? Nyaman nggak? Nyaman. Tetapi sisi kaidah di dalam agamanya, di dalam hukumnya mengerikan sekali. Berada di dalam lingkaran-lingkaran syaitan. Anehnya senang, anehnya nyaman, gitu. Anehnya. Nah ini jadi orang-orang yang berada pada posisi itu biasanya dia sangat-sangat nyaman dan sangat yakin di situ dia benar. Kenapa sih begitu? Ini yang mengklasifikasikan ini adalah orang netral. Dia tidak ingin memblame, menuduh sesiapa, tidak. Ini memang fakta kenyataannya. Golongan manusia ini dia bangga menjadi seperti itu. Mau dia di dalam masalah kehidupan dunianya dia didapati daripada harta haram dan lain sebagainya, nggak peduli. Yang penting nyaman. Yang penting dia dapat posisi nyaman. Diberitahu ini berbahaya, itu berbahaya, enggak peduli, yang penting nyaman. Itu ya. Nah, yang kedua yang paling bodoh pun demikian. Dia nyaman menjadi orang yang paling bodoh tuh. Ya, sudah di dunia sulit mencari ya. Ya, merugikan orang lain terus. Kalau punya saudara, semua saudara-saudara dipelorotin semua. Kerja males, hanya pinginnya kerja sedikit dapat uang banyak. Jadi intinya orang ini menyulitkan sekali dan merugikan pula orang lain. Ibadah itu tadi, pas disuruh sholat, maaf ya, perkara sholat saya punya urusan sendiri, bukan urusan kamu. Dinasihatin suruh sholat, begitu jawabannya. Saya tuh sholat nggak bilang-bilang kok sama kamu, nah, gitu. Padahal emang nggak sholat. Saya ingin
bagus di depan siapapun urusan saya. Mau di depan Allah, mau di depan siapa, urusan saya. Jadi nggak perlu dinasihat-nasihatin. Nah ini orang ini yakin dan bangga dengan kata-katanya, dengan pendiriannya. Dan dia bisa marah loh, dia bisa marah. Dia bisa membara-bara dan berapi-api. Kita yang menyampaikan kebaikan tadi itu kita dimarahinya maksudnya. Dan ini betul-betul terjadi di depan mata saya. Yang ketiga, orang yang pintar. Nah, orang yang pintar ini kan dia tidak begitu beruntung di dunia, tetapi dia sukses di akhirat. Nah, tidak begitu beruntung di dunia ini bagaimana? Dia memang apa yang dijanjikan Allah di dalam Al-Quran itu, apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu semuanya betul-betul terjadi kepada kehidupannya. Kenapa dia tidak bisa begitu beruntung di dunia? Sebab dunia itu kata Rasulullah sajanul mukminin. Sajanul mukminin itu penjara bagi orang-orang beriman. Penjara. Terus wa jannatul kafirin, penjara dan sorga bagi orang-orang kafir. Jadi memang dia di dunia tidak memanglah terlalu bisa dan diberi Allah kebebasan. Allah sayang sama orang-orang yang dicintainya. Jadi nggak bisa dia mau sedikit-sedikit hotel bintang 5, sedikit-sedikit umpamanya makan enak-enak umpamanya. Gimana mau makan enak-enak ya? Gimana mau segala apa dimakan? Dia belum apa-apa nanya, ini dari mana? Ini yang bikin siapa? Ini bagaimana coba? Kan terhalang semua jadinya. Nah kalau yang apa segala dimakan, nah itu aman. Nah itulah orang-orang yang pintar itu biasanya dia yang sudah namanya pintar itu biasanya orang itu sudah dibekali ilmu. Makanya dia jadi pintar. Ini pintar menurut kaidah agama, bukan menurut pandangan pribadi kita ya. Bukan, tapi agama yang mengatakan, ilmu yang mengatakan itu pintar. Jadi dia dicegah oleh Allah untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat bisa melupakan dia kepada Allah. Dia diberikan Allah secukupnya dengan kebutuhan yang ia mau, yang ia bisa, yang ia butuhkan. Udah itu aja. Selebih itu nggak ada. Kadang-kadang kalau dia dapat pun dapat umpamanya dia nggak dipakai sendiri, dipakainya untuk bersama-sama untuk kemaslahatan umat. Nah, itu. Pun kalau seandainya dia diberikan amanah umpamanya harta yang banyak. Nah ini orang pintar karena dia takut semua yang dia dapat nanti bakal dipertanyakan di alam kubri. Dirinya, pandangan matanya, hentak hisapan napasnya ditanya di alam kubri. Kemana nafas-nafasmu selama ini engkau pergunakan? Apakah berjalan di jalan Allah atau kau gunakan untuk berleha-leha dengan handai taulanmu? Ditanya nanti di alam kubri, menyeramkan pertanyaan itu, luar biasa. Akhirnya kita akan ketakutan, bahkan orang yang sedang ingin ditimpa dengan batu gunung yang besar. Bayangkan kalau sampai ditimpa batu gunung yang besar itu, bisa hancur remuk kepala kita. Nah, begitu orang yang pintar tadi memang betul-betul dijaga oleh Allah. Dia tidak mau dilanjur oleh Allah untuk menjadi orang yang bodoh, menjadi orang-orang yang segala apa bisa, segala apa mau. Tidak. Jadi dia memang bukan dia tidak beruntung di dunia, tetapi memang orang ini sudah punya pikiran atau keruhanian yang terbimbing oleh agama.
Cuman terlihat zohir kita, orang ini tidak begitu beruntung di dunia, nggak terlihat zohir. Nah tetapi sebenarnya orang ini disebut di dalam kacamata agama orang pintar ya. Nah terus yang selanjutnya, orang yang paling pintar, orang ini sukses, beruntung di dunia dan sukses di akhirat, beruntung di akhirat. Nah bagaimana itulah orang-orang yang diberi amanah di dunia ini dengan harta yang banyak, terus dia pergunakan untuk beramal soleh ya. Nah untuk beramal soleh sebab dia tahu nanti begitu di akhirat, begitu di alam kubur nanti hisabnya amat berat. Orang yang banyak harta dengan yang tidak ada harta, miskin dan si kaya gitu aja lah, itu perbandingannya di akhirat nanti itu 500 tahun lamanya masa hisab. 500 tahun lamanya. Sebab apa? Sebab memang begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, itu luar biasa. Nah jadi orang ini tidak mau ambil resiko ya. Jadi begitu dia punya, diamanahkan dengan rezeki harta yang banyak tadi, dipakainya untuk beramal soleh, dipakai untuk kemaslahatan umat. Jangankan hartanya, dirinya aja udah dipakai buat dihabiskan, dipergunakan di jalan Allah. Dirinya, napasnya, pandangannya, mulutnya, tangannya, kakinya, semuanya dijalankan di jalan Allah. Apalagi harta, uangnya semua, aduh apalagi. Nah itu ya, jadi orang yang paling pintar itu begitulah mereka mengisi kehidupannya, menjalani kehidupannya. Jadi dari kategori-kategori ini maka perhatikan baik-baik, jalani kehidupan itu menurut apa yang sebenarnya yang diinginkan agama, bukan apa yang kita mimpi-mimpikan. Nah ini kita nih aneh, kita ini kan sering bermimpi, sering punya wishing, sering punya harapan-harapan, tetapi terkadang harapan-harapan itu belum tentu sesuai dengan kaidah apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Masa sih guru orang mengharapkan masuk surga salah? Bukan mengharap masuk surga salah, menjalaninya itu yang salah menurut apa yang kita mau. Menjalankan untuk masuk ke dalam surganya Allah itu menurut apa yang Allah mau. Allah mau kita beramal soleh dengan penuh keikhlasan, bukan dengan ada sesuatu maksud dan tujuan yang lain. Maka beribadah, beramal soleh itu dengan ikhlaslah, jangan sampai ada embel-embel lain. Tapi kan Ustadz saya mau dunia itu dan ini, nggak usah ditanya, nggak usah didikte, Allah tahu. Katanya bilang Allah maha tahu. Tapi kok kamu mau mendikte Allah sih? Udah amal soleh saja sudah, tenang. Berubah semua kok hidupmu itu. Tapi kalau nggak mau beramal soleh, nggak mau kita menjalankan ketaatan, tinggal tunggu saja kita. Akan susah sendiri kehidupan kita itu. Ya. Nah itu jadi mesti diperjelas jadi pandangan-pandangan kita tadi supaya jangan sampai kita keliru bangun, begitu terbangun ingin melangkah, katanya mau melangkah menjadi orang baik kan gitu kan, orang yang saleh, tetapi langkah kaki kita tetap saja mau menuju kepada orang yang salah. Nah ini aneh, kok bisa sih guru? Nggak tahu. Coba rata-rata kalau ditanya, mau jadi orang pintar atau orang yang bodoh? Pintar. Coba lihat deh pulang ke rumah, kakinya, tangannya, mulutnya, pandangannya, hatinya mau dipakai kemana? Coba.
Orang yang pintar tadi sukses di akhirat. Orang yang sukses di akhirat ada nggak hatinya mangkal? Hatinya yang banyak mangkal ada nggak? Nggak ada. Di dalam akhirat, di dalam surga itu salamah itu aja. Selamat. Kegembiraan, penuh dengan kegembiraan. Kok tiba-tiba kita yang berhari-hari mangkel melulu umpamanya? Kok pede-pede amat ya gitu bisa masuk surga gitu ya? Nah jadi, ilmu inilah yang kita pelajari ini tidak disenangi nafsu dah jahat kita itu ingin disingkirkan di sini, biar bisa kembali menjadi nafsu yang baik. Makanya kita tuh kadang-kadang kalau dengerin ini nih banyak tersakiti, betul nggak sih? Sakit nggak nih rata-rata di sini saya tanya? Dengerin guru ngomong dari tadi, sakit kan? Habis nggak ada yang benar, nggak ada yang enaknya sih. Ya memang tujuan belajar untuk membasmi nafsu jahat, untuk mengambil menuju kepada nafsu yang baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan paparan dari guru kita tentang bab pedoman hidup. Jadi tujuan dari bab pedoman hidup ini adalah kita mesti mengambil pandangan hidup yang baik untuk menjalankan dinul Islam ini. Dari 4 perkara tentang klasifikasi dari pedoman hidup, kita dapat mengambil 2 sisi terang, yaitu orang yang bodoh dan orang yang pintar. Untuk indikator orang yang bodoh adalah orang-orang yang tujuannya selalu kepada keduniaan dan sering tertipu pada masalah-masalah dunia. Kemudian untuk indikator orang yang pintar adalah orang-orang yang selalu tujuan hidupnya menuju kepada akhirat. Mungkin sekian ta'lim wal muta'allum kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.